ibadah kita hari ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan setiap hati kita untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga mau membuka hati kita untuk boleh mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan dibagikan, sehingga setiap firman Tuhan, pujian dan penyembahan yang kita berikan itu dari dasar hati kita yang paling dalam. Biarlah setiap pujian juga boleh meninggikan Tuhan, dalam setiap penyembahan kita juga boleh melayakan Tuhan, karena hanya Dialah Tuhan kita, Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Kita mau mengucap syukur Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mengucap syukur Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian ini Tuhan, Engkau boleh bertahta dalam setiap ini. Biarlah kata-kata dalam pujian ini Tuhan, Tuhan kami, kerinduan hati kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kita mau nyanyikan lagu pujian ini. Kita mau katakan bersyukur Tuhan buat hari-hari seminggu ke belakang yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada kita. Apapun itu, kita harus bersyukur, karena cuma Bapa yang mengerti segala apa yang kita perlukan. Rancangan indah bagi kami Bapa. Jadi
Tuhan, lagu ini mengingatkan kami kembali bahwa sebetulnya memang satu pun di antara kami ini tidak memenuhi standar kesucian, kekudusan Allah untuk kami bisa menghadap Engkau, untuk kami bisa melayani Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendiri pun memahami bahwa kami tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan itu. Dan Engkau memberikan solusi bagi kami dengan mengorbankan dirimu di kayu salib yang akan kami peringati di Jumat yang akan datang. Terima kasih Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagi kami. Dan betul bahwa seandainya pun kami mengabdikan hidup kami kepada Tuhan setulus-tulusnya, sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, maka tidak mungkin kami bisa membalas pengorbananmu itu bagi kami. Tuhan, kami rindu supaya Engkau membawa hati kami. Kami persembahkan kepadamu, walaupun belum sempurna, tetapi biarlah disempurnakan oleh Engkau sendiri. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih tanpa syarat. Karena itu Tuhan, kami berharap supaya kami pun terus-menerus melatih diri kami untuk memberikan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berserah diri sehingga betul-betul ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada semangat hari ini? Amin. Aminnya lemes banget sih. Ada semangat hari ini? Amin, gitu dong. Jangan mau kalah sama udara dingin di luar. Jangan mau kalah sama pandemi yang sedang terjadi. Tapi kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memberikan pujian terbaik. Belum capek kan ya? Belum dong pasti. Soalnya di sini masih pada muda-muda semua. Musik. Datanglah dan bertahta, kita boleh bertepuk tangan. Karena kan bertepuk tangan sendiri, gak apa-apa dong, boleh dong. Katakan pujian kita untuk Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Lagunya enggak kan ya, cukup ya, mungkin agak baru, tapi sih kayaknya nggak baru juga. Kita mau nyanyikan ini, kita mau ungkapkan ini loh pujian terbesar kita, bahwa ini loh pernyataan kita kalau Tuhan kita tuh pelukis cakrawala. Cakrawala aja bisa Tuhan lukis dengan begitu indah, apalagi hidup setiap kita orang yang percaya kepadanya. Yuk kita nyatakan lagu ini dengan lebih sukacita lagi. Merangkai jagat raya
Benar ya, great is our God. Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita nyatakan Tuhan kita itu luar biasa. Berarti seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu pasti ada kejadian luar biasa yang Tuhan sudah buat dalam setiap hidup Bapak Ibu, yang mau Bapak Ibu bagikan bagi kita semua di tempat ini. Mungkin nantinya kesaksian kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi boleh juga buat orang lain gitu loh. Adakah? Pasti ada. Mungkin nanti setelah lagu ini Bapak Ibu boleh ingat kembali kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ujilah aku Tuhan. menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau rasakan aliran kuasa Roh Kudus di tempat ini. Kita mau bangkit berdiri. Biarlah setiap
yang kering dalam setiap hati kita boleh disegarkan kembali dengan firman Tuhan yang akan kita dengar. Dan biarlah kita tidak mengeraskan hati untuk setiap firman Tuhan itu, tapi kita boleh mengerti dan boleh meresapinya dalam setiap kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian jiwaku Bapa, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan Bapak Ibu biar Roh Kudus mengalir dalam setiap hati kita. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan
biarlah Tuhan saat ini kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di hati kami masing-masing, sehingga pada saat kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hati kami boleh dikuatkan kembali, hati kami boleh dipulihkan kembali, sehingga kami sepulang dari tempat ini memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu pada saat ini yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia, Tuhan juga yang memampukan, supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh ditinggikan, nama-Mu boleh dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya persilakan duduk. Kadang kita menyanyikan lagu seperti saya pada saat menyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan sangat berat. Ya, apalagi cobalah aku Tuhan. Itu kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan gak pernah mencobai. Ya, Tuhan gak pernah mencobai dalam sisi teologisnya. Saya selalu menyanyikan rapnya. Ku nyanyi Hosana, ini saya senang. Tapi yang bagian atasnya, wah sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Pada saat muncul lagu itu, selalu saya lihat, saya belum mampu Tuhan. Dicobai oleh Tuhan gitu, diuji oleh Tuhan. Ini sangat berat, ya, yang saya alami gitu ya. Ini satu hal yang senantiasa lagu ini memang sangat enak dinyanyikan. Tapi tantangan ini sangat berat ya. Jadi orang yang penuh kesengsaraan, Yesaya 50. Saya ambil tema tadi pagi ya, saya buka WA, Bu Ade, Pak Saud katanya, saya tidak bisa saat ini melayani firman Tuhan karena saya sakit. Jam 6 kurang ya, saya di SMS, sehingga Tuhan tolong saya untuk mempersiapkan sehingga orang yang penuh kesengsaraan dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke 1-5. Kalau kita buka dalam ini Alkitab ini, dalam Yesaya ini dikatakan, saya akan bacakan ya. Siapa yang percaya kepada berita yang kamu dengar, dan kepada siapa tangan kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab taruh itu tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering yang tidak tampak, dan semaraknya pun tidak, sehingga kita memandang dia ini artinya kita memandang dia dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ini terus ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Jadi Yesaya pasal 53 ini adalah nubuatan paling utuh tentang kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, kalau kita melihat, selain dari kesaksian perjanjian baru, lihat, maupun ditulis para sejarah Yahudi tentang tragedi di Bukit Tengkorak. Ya, kalau kita melihat di sini, ternyata ribuan tahun sebelumnya Allah telah berfirman, ya, lewat hambanya Nabi Yesaya, yang dengan tepat
telah menuliskan seluruh rentetan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kalau nanti baca, Yesaya dengan tepat dan sempurna mengungkapkan penderitaan yang maha dahsyat. 3 kupasan berikut akan menjelaskan lebih lanjut mengapa semua itu terjadi. Nah, 3 jelasan. Yang pertama adalah orang, manusia. Kenapa dikatakan Allah itu datang menjadi manusia? Jadi Allah itu datang yang tadinya boleh dikatakan dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 53 itu, bahwa Allah datang menjadi Tuhan Allah menjanjikan Mesias yang akan datang. Mesias yang ditunggu oleh bangsa Israel. Penantian bangsa Israel tentang Mesias sudah lama. Ternyata Mesias yang mereka inginkan itu lahirnya di kandang domba. Sehingga karena lahirnya di kandang domba, banyak orang yang tidak setuju. Banyak orang yang boleh dikatakan tidak mungkin itu Mesias. Karena apa? Karena kenyataan mereka lihat dalam kehidupannya, bahwa Mesias yang mereka inginkan itu bahwa datang lahir di kandang domba. Bahkan dikatakan dia menjadi anak tukang kayu. Ini penolakan. Sehingga ia datang manusia, Allah itu datang menjadi manusia. Banyak orang tidak menerimanya. Nah, ini karena itu dikatakan ia dihina. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang ia berpikir ganda, Allah dan manusia. Jadi Tuhan itu boleh dikatakan berpribadian ganda. Artinya dia Allah dan juga dia adalah manusia. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Artinya Allah yang Mesias yang dijanjikan tadi, dia menjadi manusia. Manusia yang mempunyai darah dan daging seperti kita. Jadi Allah itu, Tuhan Yesus itu manusia yang sama dengan kita. Punya darah, punya daging, punya pikiran. Nah ini, butuh makanan. Karena itu kalau kita lihat, Allah yang jadi manusia itu, dia juga sama dengan kita. Dia butuh makanan dan minuman. Ya. Ini satu hal. Bahwa dia kenapa dikatakan Yesus Kristus pada saat itu membantu orang tuanya. Karena dia juga membutuhkan makanan dan minuman. Karena itu dalam Lukas dikatakan, Lukas 24 ayat 32. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan roti. Ini peristiwa. Bahwa di masa hidup Tuhan Yesus, pada saat boleh dikatakan Yesus bangkit dari kubur, dia pada saat itu dia mengunjungi murid-muridnya. Nah murid-muridnya memberikan dia roti, dia makan. Sepotong ikan goreng. Nah, sepotong ikan goreng. Dia makan juga, makan roti juga. Ini nyatakan bahwa kemanusiaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang 100% menjadi manusia. Karena itu dia butuh makanan juga. Ya, butuh makanan di sini. Kalau kita melihat, butuh tidur. Tuhan Yesus Kristus butuh makan seperti kita, butuh tidur juga. Ini peristiwa yang terjadi pada saat di kapal. Dikatakan sekonyong-konyong ngamuk-ngamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Yesus juga tidur. Dia boleh beristirahat juga. Walaupun peristiwa terjadi di luar, peristiwa terjadi alami, Yesus tenang. Saya yakin dan percaya bahwa murid-muridnya pasti gelisah. Bahwa murid-muridnya pasti gentar menghadapi gelombang badai itu. Tetapi di sana dikatakan Yesus tenang.
tidur. Istirahat dia. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Oleh keadaan sekitarnya dia tidak terpengaruh. Dia tenang tidur. Sehingga muridnya membangunkan dia. Kita mati katanya. Tapi Yesus tenang. Dia datang. Dia bangun. Dia hardi angin. Tenang semua danau. Ya, ini satu hal yang menarik. Dia juga mati. Ya. Butuh makan. Dia juga butuh tidur. Dia juga Yesus mati. Ini satu hal yang saya ambil tiga tentang bagaimana Yesus sebagai manusia. Karena itu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya di sana apa yang dialami oleh Yesus, apa yang terjadi kepada Yesus itu menjadi apa? Menjadi teladan bagi kita. Bahwa hidup ini juga apa yang kita alami, Yesus sudah alami. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk protes kepada dia. Karena juga dia mengalaminya. Apa yang kita alami saat ini. Ya kan? Kita butuh makan saat ini. Kita juga butuh istirahat atau tidur. Bahkan nanti juga kita akan mati. Seperti yang dialami oleh Yesus. Itu juga yang akan kita alami. Ya. Karena itu Allah itu datang ke dunia. Sebenarnya hanya satu tujuannya. Memberikan contoh kepada kita sebagai anak-anaknya. Memberi contoh. Karena itu ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, di sana. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya dia boleh dikatakan merendahkan hatinya. Dia datang, karena itu dia datang menjadi hamba. Kalau dikatakan pada hamba pada perjanjian lama dan juga bahwa hamba itu tidak punya hak. Nah, inilah yang diambil oleh Mesias, yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sehingga banyak orang yang menolak dia karena kelahirannya. Kalau dia umpamanya Allah Sang Mesias itu lahir di istana, pasti banyak orang yang menerima dia. Sehingga apa yang dipikirkan oleh manusia berbeda apa yang dipikirkan oleh Allah. Seperti tadi, sekasatian bupur. Apa yang dipikirkan bupur berbeda apa yang dipikirkan Pak Pur. Sehingga misalkan keinginannya hanya tertukar gitu kan. Ya kan? Kadang-kadang itu. Kita sebenarnya sebagai manusia pengen hidup kaya. Pengen hidup kenyang, pengen hidup berpoya-poya. Tetapi pemikiran Tuhan enggak. Jadi selalu bertolak belakang pemikiran kita, bertolak belakang pemikiran kita. Ya kan? Inilah yang perlu kita pelajari. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada kesetiaan Tuhan. Dia setia menghadapi penderitaan sebagai manusia. Dia setia menghadapi penderitaan di dunia ini. Padahal dia sudah senang di surga. Kenapa gitu kan? Udah senang dia. Dia bisa melihat kita dari, tapi dia harus menepati janjinya. Janji itu apa? Di dalam Kejadian 3:15. Itu janji Allah yang harus ditepatinya. Yang kedua, orang yang penuh sengsara. Katakan bahwa
Yesus itu, Tuhan Yesus itu yang penuh sengsara. Dia menderita. Menderita. Ini merupakan sifat dan tanda baginya. Inilah sifat Tuhan Yesus. Sifat Tuhan Yesus adalah boleh dikatakan sifatnya adalah satu hal, dia mau menderita. Kita baca bagaimana nanti kita lihat perjalanan Yesus di kayu salib yang akan kita peringati hari Jumat. Bagaimana perjalanan dia di dalam kehidupannya, kehidupan yang singkat, antara 33 tahun, masih muda, tetapi dia mau menderita dalam hidup ini. Dan itu, sehingga orang yang memanggilnya orang saleh karena tidak ada kesalahan padanya. Dia dipanggil menjadi seorang yang, boleh tekan orang memanggilnya orang saleh karena tidak ada kesalahan padanya. Gak ada. Dicari-cari kesalahan, dicari-cari orang Farisi kesalahannya, orang Saduki serahnya, tidak ada kesalahan yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupannya sebagai manusia dia tidak dapatkan satu kesalahan. Karena orang selalu mencari kesalahan, ya kan? Banyak artinya orang mencari kesalahan. Wah, kapan saya ini? Kapan dia salah? Kapan dia salah? Ditunggu. Apalagi yang pernah menyakiti dia gitu kan. Tunggu salahnya, nantilah saatnya. Ya, di dalam diri manusia itu. Tetapi bagi Yesus tidak dijumpai kesalahan apapun. Ya, ini. Karena itu dikatakan Matius pasal 27:4. Dan dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itulah urusanmu sendiri. Mereka mengatakan, orang yang di sana dikatakan, aku menyerahkan pada orang yang tidak bersalah, padahal dia nggak bersalah. Dia harus menjalani hukuman karena dia nggak bersalah. Orang jadi menyesal. Setelah terjadi, orang itu menyesal. Ya, kadang-kadang kita manusia penyesalannya belakang, ya kan? Lalu saya bilang ke murid saya, kalau bisa penyesalan dulu. Ya, kalau kita menyesal dulu berarti nggak melakukan. Biasanya orang itu penyesalan ini selalu datang belakangan. Sehingga apa? Banyak yang terlambat. Ya, akhirnya menyesal. Kenapa saya izinkan dia? Kenapa begini? Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Ini yang sering manusia alami. Akhirnya menyalahkan sendiri-sendiri. Dia salahkan kenapa. Akhirnya dia stres. Ini juga yang menyaksikan orang yang menyerahkan Yesus. Yudas yang menyerahkan Yesus kepada imam. Akhirnya ada penyesal. Karena dia lihat Yesus nggak bersalah. Ya, Yesus nggak bersalah sehingga dia menyerahkan Yesus. Pada saat Yesus sudah lihat, oh dia memang nggak bersalah. Di sini pelajarannya supaya kita juga tidak melihat. Kadang-kadang kita melihat terus langsung kita seperti yang dialami orang ini. Memang kenapa dia menyesal? Ini kesengsaraan. Sehingga orang memanggilnya orang yang giat bekerja. Yesus juga, selain Yesus tidak bersalah, ya, Yesus juga boleh dikatakan giat bekerja, ya kan? Yesus itu giat bekerja. Dia datang ke dunia bukan santai-santai, tapi dia bekerja. Kalau kita melihat perjalanan Yesus, nggak pernah dia diam. Dia selalu pergi melayani. Bahkan juga dia bekerja membantu juga orang tua. Kadang-kadang kita sebagai ini
kita harus giat bekerja. Ya, kita harus memberi yang terbaik dalam pekerjaan kita. Ya, ini Yohanes 5 itu juga. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini bekerja. Sehingga kita boleh katakan Yesus Kristus juga bekerja. Kenapa kita nggak giat bekerja? Ya, karena itu Paulus menegur, katanya, orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Ya, ini harus giat bekerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan atau harus ada etos kerja. Bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana kita melakukan yang terbaik. Ya kan? Ya, tukang kami itu ada. Suka Pak Nelson suka lihat. Wah, gimana kerja tukangnya? Ya kan? Malas sekali. Ya, kalau nggak diawasi nggak kerja. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi selalu menuntut gajinya. Pak, kapan naik gaji, katanya kan? Kami yang kerja dulu yang benar gitu kan? Kadang-kadang seperti itu. Ya, nyapu disembunyikan gitu kan? Ya, kadang-kadang ini. Banyak saat ini orang malas kerja. Karena apa? Karena kemajuan teknologi. Ya kan? Ya, malas kerja. Kerjanya malas, berantakan itu kan banyak saat. Ya, ciri-ciri orang yang malas kerja. Kadang-kadang kalau kita ke rumah orang, ya, saya kalau ke rumah orang, yang saya lihat dulu kamar mandinya, kalau bersih kamarnya, oh ini berarti yang punya rumah ini rajin ini gitu kan. Ya, dilihat kamar mandi, oh kalau kamarnya bersih gitu kan. Kadang-kadang seperti banyak orang saat ini yang malas bekerja, nggak mencontoh Tuhan Yesus. Ya kan? Tidur lama gitu. Bangun. Harusnya kita sebagai anak Tuhan bangun, berdoa, baca Alkitab gitu kan. Baru melakukan kegiatan. Nah, ini anak muda sekarang, wah, bangunnya bisa jam 10, ya kan, bisa jam 7 ya bangun. Ayo sapu gitu. Wah, ini kan udah malas. Ya kan? Doa, Tuhan saya pengen pintar Tuhan katanya, tapi nggak pernah belajar. Ya, mahasiswa banyak seperti itu. Ya kan? Dia pengen pintar, doa aja pintar supaya dia Tuhan berikan hikmat kepintaran. Tapi nggak mau berusaha. Ya kan? Kalau orang mulai malas nanti akan malas. Ya kan? Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus giat bekerja supaya Tuhan berkati. Gitu kan? Ya. Orang yang berpenampilan sederhana, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu penampilannya sederhana. Ya. Penampilannya sederhana. Ya. Sederhana. Kan banyak saat ini hamba Tuhan yang punya BBM, yang punya segala macam itu kan. Yesus penampilannya sederhana. Saya pikir Tuhan Yesus nggak punya motor ya. Gak punya mobil Tuhan Yesus ya. Saya kira ya, kadang-kadang keledai juga minjem ya. Pada saat dia mau turun ke Yerusalem, pinjam dulu itu keledai orang itu katanya supaya saya naik gitu. Bayangkan aja Tuhan Yesus gitu pinjam keledai ke orang. Kalau dia punya keledai nggak akan disuruh murid-muridnya pinjam itu keledai. Ini karena sederhananya, ya kan? Yesus itu sederhana. Kita diajar supaya hidup kita sederhana. Semakin kita banyak uang, semakin juga banyak pengeluaran. Ya, kalau kita ya, semakin orang kaya, semakin juga pengeluarannya makin banyak. Karena nggak ada yang terus kurang. Saya lihat orang uangnya 20 miliar, 1 miliar. Lihat,
Aduh, saya bilang kalau orang gitu udah enak gitu. Tapi dilihat nggak enak juga mereka. Padahal uangnya udah miliaran. Ya kan? Ternyata uang kekayaan itu tidak menjadi standar untuk kebahagiaan. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya di sana, kalau kita hanya prioritaskan di dalam dunia ini tentang harta, itu nggak akan cukup. Kan banyak saat ini. Kenapa orang uangnya banyak-banyak tapi ya berantakan juga hidupnya. Ya, kalau saya melihat di sana, di sepanjang Cianjuang itu banyak rumah pemulihan. Setelah saya cek, semua yang ada di situ orang-orang kaya. Gak ada orang miskin. Kalau orang miskin gak akan diterima di situ, ya kan? Ya, sebulan mereka ditagih berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, ya per bulan. Ya kan? Nah, seperti itu. Terus mereka hal itu. Ini masalahnya. Tetapi boleh kita saat ini belajar seperti Yesus. Kita apa? Orang yang sederhana ini. Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Artinya di sana bahwa Yesus dikatakan boleh hal ini dia buat itu. Serigala mempunyai tempat, burung mempunyai tempat, tetapi anak manusia yang datang ke dunia tidak punya tempat. Bahkan dikatakan meletakkan kepalanya. Ini kesederhanaan Yesus. Apa kita yang pikirkan di dunia ini? Pokoknya kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang ada kita syukuri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan. Kadang kita menderita karena pikiran kita, ya kan? Kita menderita karena pikiran kita, tidak menyerahkan kepada Tuhan. Kadang kita menyerahkan kepada Tuhan, tapi kekhawatiran itu selalu datang. Karena itu kadang-kadang iblis selalu membisikkan, hati-hati. Iblis itu kadang-kadang mempengaruhi pikiran kita dari telinga. Gak mungkin lagi iblis masuk ke dalam hati kita. Tetapi dibisikkan. Sepertinya apa? Yudas, iblis membisikkan. Ya, membisikkan kepada Yesus. Dia gak berani lagi masuk karena kita sudah anak Tuhan. Tapi dalam bisikan, akhirnya kita pikirkan. Ya, kita tenang, dibisikkan lagi. Wah, gitu kan. Ya, hanya kita nggak tenang. Ya, ini masalahnya terjadi. Selalu kita, wah, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka saya akan memelihara kamu. Itu memang kita sudah tahu. Tetapi si iblis itu, wah, mana buktinya? Mana buktinya? Benar juga ya, mana buktinya? Ya, kenyataannya enggak gitu kan. Nah, ini selalu, karena itu dikatakan iblis itu mencobai. Tuhan itu menguji kita. Dia mencobai apa? Melalui pendengaran kita. Dibisikkan terus. Masa iya Tuhan Yesus menderita? Berbeda. Karena itu ada, kalau kita belajar ada teologi penderitaan. Anak saya bilang, Bapak tadi cuma menderita terus katanya, banyak katanya kan, menderita terus. Nah, ini yang diajarkan oleh Yesus. Ada, kita harus mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Ya, saya tidak menjanjikan kalau Anda percaya Yesus langsung Anda nggak sakit lagi, Anda akan punya segalanya. Enggak. Tetapi diperhadapkan dengan penderitaan. Ya kan?
Yesus, murid-murid Yesus mengalami penderitaan juga. Mereka lari pada saat mereka dianiaya, lari ke gunung, lari ke gua-gua. Menderita. Ya kan? Karena itu kita harus siap dalam penderitaan. Ya. Ini perlu kita ajari dalam penderitaan. Ya. Yang ketiga, orang yang biasa menderita kesakitan. Bahwa Yesus adalah orang yang biasa menderita kesakitan. Yesus kalau kita lihat dalam perjalanan, dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar, ya, dia ditolak, dia ditangkap, dia ditangkap di sana, diperhadapkan dengan siapa? Pilatus. Dari Pilatus ke Herodes lagi, baru ke imam-imam lagi dikirim, baru diejek lagi, ya, dihina, diludahin lagi, diberikan mahkota duri, ditulis ini raja orang Israel, dihina sedemikian rupa. Ini yang dialami oleh Yesus. Biasa menderita. Kalau orang yang sudah biasa menderita, penderitaan itu kecil. Tetapi kalau orang yang biasa senang diberi penderitaan, maka penderitaan itu sangat berat. Ya, sebenarnya ujiannya gitu. Ya, penderitaan itu diuji kita. Kalau kita sudah lewat dari penderitaan ini, diuji lagi penderitaan kedua. Kalau udah lewat penderitaan kedua, diuji lagi penderitaan ketiga. Nah, setelah kita bisa melewati penderitaan ke satu, kedua, yang ke satu itu jadi ringan. Kita lagi lewat lagi penderitaan kedua, masuk kepada penderitaan ketiga. Yang kedua itu jadi ringan. Ya, tetapi kalau kita mentok dalam penderitaan satu, kita akan terus mengalami penderitaan lebih penderitaan sehingga kita nggak tahan uji. Ini masalah, ya kan? Jadi penderitaan itu bertahap, sehingga kita kalau sudah di tingkat atas, wah ini udah saya lewati, udah tenang, sehingga itu penderitaan biasalah, ya kan? Biasa itu, saya dulu udah pernah lewatin itu, karena itu. Sebenarnya Yesus mengajarkan seperti itu supaya penderitaan demi penderitaan kita lewati, ya kan? Lewati nih, sekarang Tuhan berikan saya tenanglah gitu, ya kan, seperti itu, tahap demi tahap penderitaan itu kita hadapi, ya, seperti yang dialami oleh Ayub juga. Ayub itu dulunya kaya, orang taat, dia dicoba oleh iblis. Akhirnya apa? Satu persatu habis. Istrinya meninggalkan dia. Ini menderita. Teman-temannya datang. Ya. Bukannya untuk menghibur dia, tapi juga menyudutkan dia. Kamu udah berdosa kamu, katanya. Ya kan? Sehingga dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi dia akhirnya dia lepas dari penderitaan itu, dia menikmati kehidupannya yang senang. Anak-anaknya lahir lagi lebih cantik-cantik, istrinya kembali lagi, ada pemulihan. Tapi prosesnya ada. Jadi kalau Anda masih proses penderitaan, ya kan, syukuri itu, Pak. Ya kan? Seperti ujilah aku Tuhan. Wah segini aja udah, Tuhan gimana ini Tuhan, gitu kan? Ya kan, kita dengan bangga kata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku, katanya. Oh memang latar belakang penulis ini gimana? Pengarang ini, apa dia mampu selidiki hatiku dan batinku, itu yang terdalam, sudah batin dan jiwanya itu di sini. Ini
boleh kita katakan. Tapi kalau ini sudah bisa sanggup kita jalani, amin. Saya rasa penulis lagu ini sudah mampu dia menjalani kehidupan ini. Sehingga dia katakan seperti pemazmur. Ya. Mazmur mengatakan ini di penuh kisah. Ia menerimanya dengan sukacita karena kita. Ia menerimanya. Penderitaan itu dia terima. Karena apa? Untuk apa? Dengan sukacita karena kita. Ya. Menderita. Karena itulah ditulis nubuatan ini tentang Yesaya 53. Kalau kita dalam semua penyakit kita yang ditanggungnya, semua masalah kita yang ditanggungnya. Yesus mati di salib itu karena apa? Karena dosa-dosa manusia. Karena dosa-dosa manusia. 1 Petrus 2 itu 3. Ketika ia dicaci, kata, dia tidak membalas. Dia dicaci bagi dia nggak membalas. Coba kalau kita dicaci orang lain, apa kita membalas? Ya, tunggu dulu, katanya kan? Ya kan? Kadang-kadang kita itu baru dicaci aja udah bagaimana? Gimana sikap kita kalau kita dicaci? Ya nggak mampu kita. Enggak, Yesus nggak membalas. Yesus tenang. Karena udah siap dalam menghadapi penderitaan. Dia tenang. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Dia tidak mengancam. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Tunggu nanti ya. Awas nanti kalau pulang sekolah. Kita di sana ya. Kadang-kadang anak gitu kan. Ya, dia diancam gitu kan. Awas nanti. Pulang gereja ya, tunggu katanya, ya kan? Nah, seperti itu kan. Ini ketika kita menderita ya dia, ya diancam, dia enggak melakukan itu. Ya, inilah sebenarnya, tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Dia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Inilah harusnya seperti itu. Ya, kita jangan pedulikan orang lain. Kita ke Tuhan aja kita mengadu. Tuhan, ini masalahku Tuhan. Harusnya seperti itu. Segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, kita mengadu kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita adukan semua perkara-perkara hidup kita, Tuhan ini. Ini saya Tuhan, letakkan semua doa-doamu kepada Tuhan. Seharusnya gitu. Kita menangis di depan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Itu yang diajarkan. Karena itu, kalau kita membaca dari kitab Perjanjian Baru, Yesus senantiasa mengajarkan tentang apa? Dia mengajarkan tentang dia berdoa. Sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia datang kepada Bapaknya, dia berdoa. Dia katakan dengan sejujurnya, kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripada. Karena dia mengatakan sangat berat. Kalau boleh, tapi apa dia kata? Tapi kehendakmu yang jadi. 3 kali dia berdoa. Menyatakan semua isi hatinya. Yang apa yang dia alami. Tetapi satu hal. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, harusnya kalau kehendak kita gak mengalami penderitaan. Gak mengalami kematian. Tapi Tuhan menghendaki yang lain. Ya kan? Menghendaki yang lain. Menghendaki juga bagaimana buktinya. Bagaimana dia bisa melakukan. Kita katakan kehendak yang jadi.
darah Tuhan Yesus adalah jaminan penebusan dosa dan keselamatan kita. Darah Tuhan Yesus, oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Oleh darah Yesus kamu telah sembuh. Penderitaan Yesus disalib, darahnya tercurah dosa-dosa. Kalau kita baca dalam Yesaya 53 ini, sangat sedih kalau kita lihat. Kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Cara hidup kita yang sia-sia. Bandingkan sebelum Anda percaya kepada Yesus dan sesudah percaya kepada Yesus. Apa? Ada enggak perbedaan sikap hidupmu? Sebelum dan sesudah. Ya kan? Sebelumnya mungkin Anda mencaci orang lain tidak masalah, tidak dosa. Mungkin Anda berkelahi dengan orang lain tidak masalah, tidak dosa. Tetapi setelah Anda menerima Yesus, karena ada dosa nenek moyang kita, dosa dari Adam diturunkan kepada kita, terus. Buktinya apa? Selalu saya kita buktikan. Siapa orang mengajari anaknya berbohong? Pernah nggak Bu Neni diajari anaknya berbohong? Tetapi kenapa dia bisa berbohong? Ya kan? Ini buktinya. Orang tua itu selalu mengajarkan yang baik, tetapi anak itu selalu boleh dikatakan dia bisa berbohong tanpa diajari. Ya, dia bisa melawan ibunya tanpa diajari. Di kandungan pun dia sudah berontak kepada orang tuanya. Ini tandanya dosa. Tetapi pada saat kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa nenek moyang itu diputus. Ya, diputus karena apa? Karena darah Yesus. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi kenapa? Melainkan dengan darah yang mahal, dengan darah pengorbanan Tuhan Yesus. Itu buktinya. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Jadi kita ingat bahwa darah Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Darah Tuhan Yesus telah memulihkan kita sehingga hubungan kita dengan Tuhan baik. Ya kan? Kalau kita hidup dalam perjanjian lama berat, ya, harus bawa kambing yang terbaik, harus bawa burung pipik yang terbaik, enggak terbercacat. Tetapi karena darah Yesus, penebusan Yesus, kita dipulihkan, kita ditebus dengan darah yang mahal. Ya. Jadi Anda itu, karena itu kita semua berharga di mata Tuhan. Ya. Kita ini orang-orang yang berharga, orang-orang yang dibeli dengan darah, dengan kematian. Ya, jadi Anda harus bangga menjadi anak Allah atau anak Tuhan Yesus. Kenapa? Sudah ada yang melunasi hutang kita. Bahwa kita tidak hamba lagi, tetapi menjadi anak. Jadi ini kita harus bangga. Ya. Anak Allah kita. Anak Allah. Ya, itu kenapa? Jadi harus Anda bangga. Anda jangan minder. Karena darah Yesus telah membeli Anda. Lunas. Tidak ada hutang. Nggak ada lagi ini.
Anda sudah punya SIM, surat izin masuk surga, ya kan? Ya, kalau SIM ini kan surat izin mengemudi. Ini Anda telah punya SIM untuk masuk surga. Tenang aja, nikmatilah hidup ini. Apapun penderitaan apa, nikmati. Kenapa? Anda akan menikmati bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Enak kan? Tapi jangan bunuh diri, ya kan? Itu masalah. Kita nikmati hidup ini. Ini 3 hal yang kita renungkan. Bahwa penderitaan Yesus berarti penderitaan itu untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh belajar dari firman Tuhan. Dari Yesaya 53 ini. Bagaimana kehidupan Yesus. Bagaimana Tuhan memberikan teladan bagi kami. Bagi kami, bagaimana kami hidup di dunia ini. Walaupun penderitaan itu datang menerpa kami, tapi penderitaan-penderitaan itu bukan seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Karena itu kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga kami tetap mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian kami, segala syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Silakan ini semprot lagi. Ya. Sini. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi kekuatan setiap kita dalam mengambil keputusan. Sama seperti Tuhan Yesus, biarlah kita juga boleh tetap tenang walaupun badai di sekitar kita melanda, tapi biarlah kita juga boleh hidup seperti Tuhan Yesus yang boleh tetap tenang dalam perahunya, karena dia percaya dia adalah yang sungguh luar biasa. Sama seperti kita juga terus boleh berharap kepada Tuhan Yesus. Kita mau memberikan persembahan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Sebelumnya minta kesediaan Natali untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih atas firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lihat warta Bapak Ibu. Ya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pak Saud. Tuhan Yesus datang, digambarkan oleh Yesaya sebagai seorang yang sangat menderita, dan kita sudah melihat itu. Bahkan ketika dia lahir, dia meminjam tempat. Ketika dia mati, juga meminjam tempat. Ketika dia hidup, tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya, karena dia mengembara terus untuk melayani. Dan bahkan dia mengambil alih tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Sebab Yusuf meninggal. Ya, Yusuf itu meninggal. Itulah sebabnya tidak pernah ada lagi cerita tentang Yusuf setelah usia Tuhan Yesus 12 tahun. Selalu yang ada itu saudaranya Maria, tapi Yusuf tidak pernah lagi diceritakan. Nah,
betul-betul dia menderita di dalam hidupnya. Dan bahkan Tuhan Yesus itu juga disebut sebagai tukang kayu. Mungkin dia mengambil alih profesi Yusuf sebagai bapa walinya, ya, bukan bapa kandungnya, untuk menghidupi keluarganya. Dan di dalam pelayanan kita tahu bahwa banyak orang yang mendukung dia dari segi materi. Ada Yohana, Bendahara Herodes, ada perempuan-perempuan lain yang mendukung dia di dalam pelayanan secara materi. Jadi itulah Tuhan kita, Tuhan yang betul-betul menderita. Saya tadi sudah katakan lahir saja minjam tempat. Ya, dari masih di dalam kandungan aja udah susah. Bayangkan aja dari apa itu menuju ke Bethlehem itu ya sudah susah. Bayangkan gimana rasanya dalam kandungan itu naik keledai begitu jauh gitu ya. Nah itulah. Jadi kita memuji Tuhan. Dia rela melakukan semua itu bagi kita. Dia rela menjelma menjadi manusia, bukan manusia yang dituhankan, tetapi Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itulah sebabnya tadi seperti yang dibilang Pak Saud, dia lapar, dia perlu istirahat, dia perlu minum, dia juga bahkan di Alkitab dikatakan dia menangis ketika Lazarus meninggal dan sebagainya. Nah itulah Tuhan kita, Tuhan yang betul-betul peduli, empati kepada manusia. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melayani. Nama Tuhan dimuliakan. Ya, Tio tetap setia. Terima kasih Tio. Juga Indri selalu persiapkan ibadah kita. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat warta. Persembahan minggu lalu total semua 480.000. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan. Ulang tahun pernikahan, ya, Ibu Yani pada tanggal 9 Maret, ya, sudah lewat 9 ya. Oh ya, ini saya lupa ini. Untuk Kaleb ya. Kaleb ya pada tanggal 21. Ya, selamat ulang tahun juga untuk Kaleb Adi Pramono. Baru sekarang saya lihat panjang namanya. Selama ini hanya tahu Kalebnya saja. Adi Pramono, ya selamat ulang tahun. Udah wisuda ya, cepat ya. Hah? Itu 21 tuh. Hah? Kenapa Pak? Oh ya 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 ya. Oke, kita lanjut ya, maaf ini bisa di ini ya. Ya, ulang tahun pernikahan ya Pak Chandra dengan Ibu Rindu pada tanggal 25 Maret. Mereka sudah merayakannya. Ya, terpujilah nama Tuhan. Yuk kita lanjut. Tuhan memberkati keluarga ini. Dan pada tanggal 24 April ya Roni, saudara Roni dan Jojo. Ya, Tuhan memberkati juga. Silakan lanjutkan. Pada tanggal 29 April. Oh, banyak ya. Pak Yopi ya sama Ibu Yani. Ya, Tuhan juga memberkati. Enggak tahu keberapa ini. Ya, kita lanjutkan, berarti ada 3 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Deborah akan datang. Tim pelayanan Minggu 4 April. Hari Jumat. Ini hari Minggu, hari Jumatnya nanti dibicarakan. Ya, ini hari Minggu nih. Jumat ada Jumat Agung, saya kira itu tidak bisa dilewatkan ya. Ya, Deborah, dia datang? Hah? Oh, puji Tuhan lah. Sudah lama kita merindukannya. Ya, Deborah, ya Natalia, singer, gitar belum ditulis ya. Ini agak terpotong di sana ya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan semua. Ya, saya kira yang lainnya sudah hadir kecuali Ibu Mei. Persiapkan diri, nanti untuk Jumat nanti dibicarakan setelah ini. Ayo kita lanjutkan. Ya, khotbah dari Pak Yopi, gembala sidang kita di Radio CP 103,5 FM. Ya, setiap minggu pagi pukul 7. Ya, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan. Ini ya pokok doa kita. Ya, ini saya kira semua sama ya. Saya tadinya mau ke Kuningan karena libur, tapi ada syuting tanggal 3, jadi saya nggak bisa pergi. Saya terharu juga. Nggak bisa pergi ya, tapi ya
biarlah Tuhan yang akan atur ke depannya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Wih, cepat. Baru kemarin ngisi apa itu? Udah sidang. Ini sidang terakhir nih. Tanggal 7. Tanggal 7 ya. Bu Ade ya. Ya, kita doakan ya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, kami bisa kembali diingatkan oleh firman Tuhan melalui hamba-Mu Pak Saud tentang Tuhan Yesus yang menderita bagi kami, yang seperti yang diceritakan begitu lengkap di dalam kitab Nabi Yesaya 53 yang kami baca tadi. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri terus akan menolong kami untuk bisa melihat betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Saud. Kami bersyukur Engkau terus memberkati pelayanan hamba-Mu ini dan juga seluruh keluarga. Engkau selalu menolong supaya mereka tetap terus bisa melayani bersama-sama sebagai satu tim yang memuliakan nama Tuhan. Kami sekaligus berdoa juga untuk Natalia pada tanggal 7 dia akan sidang. Tuhan kiranya menolong juga. Biarlah dia akan lulus dengan baik. Kami mohon supaya Engkau berikan dia mental seorang pejuang, seorang pemenang. Dan Tuhan juga menolong supaya tetap dia sehat dan kuat. Dan Engkau menguasai mengendalikan setiap orang yang terlibat di dalam sidang ini, khususnya dosen-dosen penguji. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa kepadamu untuk orang yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Ibu Yani, untuk Kaleb juga. Terima kasih untuk ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan terus yang memberkati supaya mereka ini semakin hari semakin menikmati kasih karunia Tuhan, dan hati mereka terus dilingkupi oleh sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kami juga bersyukur untuk ulang tahun yang menikah. Ada Roni, ada Chandra, dan juga Bapak Yopi dan Ibu. Terima kasih untuk mereka ini. Kami bersyukur karena di dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka, Tuhan terus mereka izinkan terlibat sehingga rumah tangga mereka bisa dijalani dengan baik. Terima kasih, berkati mereka semua Bapa. Kami berharap agar semakin hari hati mereka semakin dilingkupi oleh kasih Kristus, sehingga hubungan suami istri dan anak-anak sungguh-sungguh menjadi hubungan yang indah, yang harmonis, yang membangkitkan rasa cinta yang semakin dalam hari lepas hari. Kami berdoa supaya mereka terus saling mengisi, saling berbagi di dalam segala sesuatunya, agar dengan demikian Bapa, maka mereka mendapatkan kepuasan terutama di dalam rumah tangga mereka, bukan di luar rumah tangga mereka, kecuali di dalam Tuhan sendiri. Karena itu biarlah Kristus yang menjadi kepala di atas dan di dalam rumah tangga mereka, agar dengan demikian Tuhan, mereka dikendalikan oleh firman Tuhan dan Roh-Mu yang menuntun. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk Ibu Ade sakit. Tuhan, kami mohon lawatan-Mu. Tolonglah Ibu Ade karena dia sering sekali mengalami hal masalah kelemahan fisik ini. Kami doakan supaya Ibu Ade bisa segera pulih. Kau tolong topang dia di dalam semua tugas tanggung jawab dan panggilan pelayanannya, supaya dia tetap kuat, karena kadang-kadang dia juga memaksakan diri. Kami mohon Tuhan yang campur tangan atas semua ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja ini, supaya Engkau terus memberkati gereja kami. Tolonglah ya Bapa supaya gereja ini bisa terus berkembang, mulai dari kualitas iman kami yang bertumbuh dengan baik, sehingga kualitas iman kami ini akan menular kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan lewat perkataan kami, lewat sikap hidup kami ketika kami menghadapi pergumulan demi pergumulan, tapi juga lewat sikap hati kami yang terus-menerus terwujud lewat kasih dan kepedulian kepada sesama. Tolonglah ya Bapa supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan anak-anak kami. Tuhan kiranya menolong, dan juga pergumulan kami bersama, supaya saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir agar bisa kembali datang beribadah Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya Engkau menggerakkan hati mereka, Engkau menjamah hati mereka. Tuhan, kami juga kadang cemas karena sudah terlalu lama tidak beribadah, maka banyak orang yang sudah menikmati keadaan seperti itu dan membuat hubungan mereka dengan Tuhan bisa semakin menjauh.
Tolonglah ya Bapa, supaya Engkau terus membawa mereka untuk lebih dekat dan terus lebih dekat, bahkan mencari Engkau dengan serius. Kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Engkau menolong bangsa dan negara ini. Kami bersyukur karena hari lepas hari yang terpapar dari corona ini semakin sedikit. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa corona ini akan berakhir. Karena itu biarlah Tuhan sendiri terus menolong, tetap memberikan kami kewaspadaan, penjagaan diri untuk mendukung pemerintah, untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Kami berdoa supaya pemerintahan negeri ini tetap kuat. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong. Walaupun ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengusik keadaan pemerintah kami, Tuhan lindungi, jagailah pemerintahan yang sah ini sampai masa jabatannya berakhir. Kami berdoa supaya kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi negeri ini, Tuhan kiranya menolong mereka, supaya mereka sadar, agar mereka bisa melihat bahwa bangsa ini sangat amat majemuk dan harus difasilitasi oleh satu sistem yang betul-betul bisa merangkul semua pihak di dalam perbedaan ini. Kami juga berdoa supaya Engkau membangkitkan generasi-generasi baru yang menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus di tengah-tengah bangsa kami, dan semua orang yang sedang melaksanakan pelayanan amanat agung dengan berbagai macam cara. Tuhan berkatilah itu semua, sehingga betul-betul akhirnya Bapa, banyak jiwa yang dibawa kepada Kristus. Kami rindu keselamatan bangsa ini, bukan hanya keselamatan berbangsa, tetapi juga keselamatan kekal dicurahkan atas bangsa kami. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan bangkit, gereja-gereja Tuhan kembali lagi kepada perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga doakan supaya Engkau terus menolong, mengarahkan, memimpin pemerintahan ini supaya bisa mengatasi segala krisis yang sedang dihadapi, khususnya krisis ekonomi, karena begitu banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk menangani kasus corona. Tuhan, berikan mereka kekuatan, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam penanganan kasus ini, Tuhan kiranya melindungi mereka supaya tidak lagi terpapar. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa Engkau peduli kepada mereka. Karena itu kami terus bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa juga supaya Engkau memberkati ibadah hari Jumat nanti. Tuhan kiranya menolong. Ini adalah suatu peristiwa yang besar bagi kami sebagai orang yang percaya, dan bahkan bagi seluruh dunia ini. Biarlah kami mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tolonglah ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk Michael, Tuhan jamah sembuhkan dia. Berdoa untuk Ibu Lili juga, Tuhan tolong jamah sembuhkanlah dia Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Deborah, rencana akan datang ke sini. Tuhan berkati, Kau lindungi, Kau jagai, biar Engkau pimpin dia di dalam memimpin kami untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan perkangkuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan boleh tertanam dalam hati kita, dimateraikan oleh Roh Kudus, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur Bapa
apapun yang boleh terjadi itu adalah kuasa-Mu Bapa. Dan kami percaya saat kami berjalan bersama dengan Engkau, hal yang terindah boleh jadi dalam setiap kehidupan kami. Pimpin setiap kami Bapa, tempat kami masing-masing, biar Tuhan Yesus juga boleh lindungi dan sertai. Dan minggu depan, Jumat nanti Tuhan Yesus juga boleh memberikan kami pertemuan kembali tempat ini dengan sukacita dan nafas kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.